Ya, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya minggu ini? Pasti sehat-sehat kan? Jangan sakit-sakit. Oke, pagi hari ini kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah sekolah minggu. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan sudah baik sama kita dari apapun yang kita lakukan selama seminggu ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sungguh-sungguh lagi yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ada yang gerak-gerak. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa mengucap syukur kalau kami punya Tuhan yang baik, kami punya Allah yang penuh kasih, yang masih menyertai kami di sepanjang apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan meninggikan, kami akan memuji nama-Mu Yesus. Sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Jangan ada yang kendor. Ayo, kita mau pemanasan dulu. Kita
Kita mau olahraga pagi, tetap bangkit berdiri ya, jangan ada yang duduk. Kita mau angkat satu pujian. Andaiku jadi kupu-kupu. Yang semangat ya. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayang. Andaiku jadi apa? Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk lalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, kibas ekor, goyang-goyang. Terima kasih karena kau ciptakan. Andaiku jadi kupu-kupu. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayang. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk lalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, kibas ekor, goyang-goyang. Terima kasih karena kau ciptakan. Kau yang beriku hati, kau yang beriku hati, kau yang beriku senyum, kau beriku Yesus di dalam hatiku. Terima kasih Bapa kau ciptakan. Kau yang beriku hati, kau yang beriku hati, kau yang beriku senyum, kau beriku Yesus di dalam hatiku. Terima kasih Bapa kau ciptakan. Terima kasih. Terima kasih Bapa kau ciptakan. Terima kasih. Terima kasih Bapa kau ciptakan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat kan ya? Jangan mulai lemas, tapi kita mau lebih bersuka cita lagi buat memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bukan kuat, yes, bukan gagah, tapi Rohmu karena. Bukan kuat, yes, bukan gagah, tapi Rohmu karena. Gunung tinggi, indahkan, gunung singkirkan, diratakan oleh apa? Oleh bukan kuat, yes, bukan gagah, tapi Rohmu karena. Bukan kuat, yes, bukan gagah, tapi Rohmu karena. Gunung tinggi, indahkan, gunung singkirkan, diratakan oleh gunung tinggi, indahkan, gunung singkirkan, tingginya tangan, diratakan oleh Rohmu, oleh Rohmu. Ya, kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah bersuka cita sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Kakak, persilakan semua untuk adik-adik buat duduk semua. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. kita ulang lagi dari awal. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Engkau teramat baik dan sangat baik bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang hidup ya Bapa. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang penuh mujizat. Kuasa-Mu tidak berubah ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, pujian kami ini ya Bapa, kiranya menyenangkan hati Engkau dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami bersama adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas kehidupan hamba-Mu dan
Engkau beri hikmat ya Bapa buat adik-adik kami ya Tuhan Yesus, agar mengerti dan memahami maksud dan rencana yang Tuhan beri buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian ya Bapa, doa dan ucapan syukur terima kasih kami Tuhan, kami perluaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Alto yang akan menyampaikan firman. Nah, semuanya siap-siap dulu ya, Alkitabnya dibuka. Hari ini kita bahas tentang seorang penabur yang berada di ayat ini. Nah, boleh dibuka Alkitabnya. Nah, di situ judulnya ada perumpamaan seorang penabur. Itu gimana sih ceritanya Kak? Nah, waktu itu Tuhan Yesus lagi ada di danau, adik-adik. Kemudian ada orang banyak menghampiri Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang penabur. Nah, waktu itu ada seorang penabur yang membawa benih untuk ditanam, buat ditanam. Waktu dia jalan menuju sawah, nah tiba-tiba benihnya itu jatuh dari pertama di jalan. Gak lama ada burung menghampiri benih-benih itu dan memakannya. Karena dimakan ya gak bisa tumbuh, karena dimakan burung. Di lain sisi, seorang penabur itu tadi tetap jalan, berada di tanah yang berbatu dan benihnya jatuh lagi. Nah, karena batu ya dia, batu itu keras. Jadi waktu benihnya jatuh, ya nggak bisa tumbuh juga dengan baik. Karena waktu benih itu biasanya kalau tanaman tumbuhnya itu akarnya dulu. Tapi karena ini tanahnya keras ya, berbatu, waktu ada akarnya ini nggak bisa masuk ke tanah, akhirnya ya mati. Oke, lanjut. Seorang penabur itu tetap jalan lagi sampai benihnya jatuh lagi di tempat yang ketiga. Nah, itu tempatnya banyak semak durinya. Nah, kalau semak berduri itu bisa bahaya juga. Karena apa? Waktu tanamannya tumbuh itu kehimpit sama semak durinya. Akhirnya kesobek, ada yang ketusuk, akhirnya ya mati juga. Lanjut lagi, penaburnya jalan lagi sampai dia di sawah, di tempat yang subur, memang tempatnya buat menanam. Akhirnya menaburlah itu sang penabur, ditabur benihnya, dan memang betul karena tempatnya pun subur, tanamannya juga dapat tumbuh dengan baik dan tumbuh besar dan berbuah. Nah, maksudnya apa sih Kak? Kok perumpamaan itu tentang apa ya? Kok aku gak mudeng ya? Gitu ya, mungkin adik-adik ya. Nah, jadi diingat-ingat dulu. Tadi benihnya itu di mana aja jatuhnya? Pertama, di tanah yang kemudian dimakan burung. Jadi benih yang dimakan burung ya. Yang kedua, benihnya di tanah berbatu. Ketiga, di tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat, di tanah yang subur. Oke, biar gampang, Kak Alto gambarkan suatu yang biasa terjadi di kehidupan adik-adik. Oke, apa yang pertama? Benih dimakan burung. Hari Minggu pagi. Apa lagi sore hari? Hari Minggu pagi.
Waktunya ke gereja dong. Aku siap-siap dulu ya. Ganteng. Masuk, sip. Waktunya ke gereja. Are you ready, kids? I can't hear you. Oh! Cukup mencoba untuk jadi lebih hebat. Try don't scream out. Sini. Wow, wih. Maaf ya adik-adik karena adanya kesalahan dalam pengambilan video. Jadi kakak lanjutkan di sini aja ya. Seperti yang kakak gambarkan di perumpamaan yang pertama, benih yang dimakan burung. Benih yang dimakan burung itu maksudnya gimana sih kak? Nah perlu diingat ya adik-adik. Yang pertama, benih itu firman Tuhan. Yang kedua, tanahnya itu adalah hati kita. Dan tadi kan ada burung. Burung itu melambangkan hal-hal yang mengganggu kita. Karena tadi kan benihnya dimakan, jadi benihnya itu nggak bisa tumbuh. Nah contohnya waktu kita mau ke sekolah minggu, tapi begitu lihat TV, kepingin nonton TV. Nah, tadi itu ada apa aja? SpongeBob, terus apa lagi? Kapten Tsubasa. Itu beberapa kartun yang zamannya kakak masih kecil dulu. Kalau sekarang mungkin beda ya. Tahu ya, perumpamaan yang pertama, benih yang dimakan burung itu firman Tuhan enggak sampai ke hati kita adik-adik. Nah ayo ke gereja tapi masih males-malesan, mulai dikurangi ya. Kalau bisa ya tetap ke gereja, kita beribadah bersama. Benih di tanah berbatu. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Ada haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sepulang gereja. Apa? Mosok lho ngono sing gue ngono. Ya apa kok ngono apa? Ya iya. Tadi lho. Gak semangat kok. Iya aku yang kok gak semangat kok lho. Asik. Bisa padahal kan melayani Tuhan. Nah ya melayani Tuhan kok gagal. Kan harus semangat gini gitu ya. Wajib itu. Oke, jadi perumpamaan kedua tadi itu apa? Benih yang tertabur di tanah berbatu. Batu itu keras apa lunak? Keras ya adik-adik. Nah itu maksudnya gimana sih kak? Karena batunya keras, itu benihnya nggak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan mati adik-adik. Nah maksudnya gini adik-adik, tadi kan ada waktu ikut pujian, ikut memuji Tuhan, dia ikut memuji Tuhan, tapi waktu pulang gereja langsung gosip, langsung tadi ngapain? Ngata-ngatain tadi ya yang mimpin pujian. Nah padahal itu kan hal yang nggak baik ya adik-adik ya. Jangan dicontoh ya adik-adik. Benih di tanah semak duri. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Ada haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sepulang gereja. Bibi, kamu tahu nggak? Kenapa? Sekarang ini kan lagi musimnya virus corona. Kamu nggak takut bahaya tak? Oh iya, aku gak pakai masker juga. Iya. Ini aku juga baca-baca ini loh. Lihat Instagram, banyak yang meninggal. Nah makanya itu banyak banget kan bahayanya dari virus corona. Lagian aku ini juga gak punya uang. Gini aku kan semakin takut. Nah makanya itu lebih baik kamu nggak beribadah dulu aja, cari kesibukan yang lain, misalkan bekerja gitu. Benar juga ya. Kalau aku nggak usah beribadah, kan lumayan dapat uang buat ini yang menyambung hidup. Iya, untuk kebutuhan sehari-hari. Bentar kamu. Ya udah minggu depan aku nggak ibadah dulu deh. Iya, mending libur dulu aja. Oke. Ya terima kasih ya infonya ya Abira. Oke.
Nah, untuk perumpamaan yang ketiga itu hampir sama yang kedua. Tapi jangan salah ya. Yang ketiga ini benih yang tertabur di tanah yang bersemak duri. Itu maksudnya gimana? Nah, benar, dia waktu ikut ibadah seiring berjalannya waktu, karena adanya kondisi-kondisi yang kurang baik. Misal nih, lagi sakit, terus lagi nggak punya uang. Tadi kayak yang perumpamaan tadi ya, itu zaman virus corona, terus ya bingung dengan coronanya. Seharusnya kan dia tetap berserah pada Tuhan, tapi karena dia panik, karena dia takut sama virus corona, dia malah meninggalkan Tuhan. Malah ini ya, mentingin cari kerja ya. Ya kerja ya penting, cuman kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Oke, tapi tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan kayak tadi nggak pakai masker. Benih di tanah subur. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Ada haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Loh, kamu belum pulang? Iya nih, aku belum dijemput. Wah, udah mau mendung juga ini ya, kalau kita lihat-lihat. Iya, cuacanya lagi buruk juga ini. Ya segini aja, kamu barang apa aja? Nggak apa-apa kan? Hal apa? Rumahmu mana sih? Rumahku di daerah Simo. Oh ya. Kalau apa wes, antar aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo ke situ. Yuk. Nah, tadi tuh perumpamaan yang terakhir. Maksudnya apa, Kak? Nah, jadi dia tetap konsisten dalam kehidupan. Konsisten itu apa sih, Kak? Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi waktu ikut ibadah, dia ikut ibadah. Jadi firman Tuhan tertanam di hatinya, dan saat pulang pun, sampai kapanpun, dia tetap melakukan firman Tuhan itu. Contoh kayak Kak tadi ya, ada temannya belum bisa pulang, nunggu jemputan, padahal cuacanya lagi mendung. Nah, kalau adik-adik bisa memberikan tumpangan, berilah tumpangan gitu. Atau ada yang bisa memberikan contoh yang lain, bisa ditulis di kolom komentar ya nanti ya adik-adik ya. Hehehe. Udah paham ya? Yang pertama, apa? Benih yang dimakan burung. Maksudnya apa? Firman Tuhan belum sampai ke hati kita, sudah diambil dulu sama sang pengganggu, sang iblis ya. Yang kedua, itu tanah yang tempat berbatu. Tempat berbatu, dia tidak bisa tumbuh dengan baik karena tobat kumat. Ya, jadi waktu dia ke gereja, dia beribadah, tapi waktu pulang dia nggak taat akan firman Tuhan. Karena apa? Karena benih tadi firman Tuhan nggak berakar dan hidup di hatinya. Nah, yang ketiga, benih yang disemak belukar. Maksudnya apa? Dia tergantung dengan suasana, situasi. Kalau dalam kondisi yang terhimpit, gak punya uang, tadi aku bilang ya, lagi sakit gitu, timbul rasa panik sehingga kurang percaya akan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, tadi apa? Benih yang ditanam di tanah yang subur. Maksudnya apa? Firman Tuhan dapat tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan yang keempat adalah firman. Dan yang keempat yaitu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maksudnya firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Maksudnya adik-adik paham, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang. Nah, jadi ayo kita belajar sama-sama supaya bisa taat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali ke video yang satunya, mari kita berdoa. Kita doa sama-sama ya. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu.
atas pertolongan-Mu sampai saat ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat mengasihi-Mu, boleh belajar semakin hari semakin taat dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas dimanapun kami berada, biarlah Engkau selalu berserta dengan kami. Berkati juga orang tua kami buat pekerjaannya juga, kiranya selalu Engkau tuntun dan selalu menjadi berkat buat kami semua. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap semuanya, kalau pembetaan besar.